Orang kaya lebih memilih tidak membahas soal uang di depan umum, juga tidak pernah mengeluhkannya baik di depan umum ataupun obrolan pribadi. Mereka yang tidak kaya biasanya jago sesumbar. Orang-orang seperti ini mau-mau saja membelanjakan uangnya untuk beli sepatu baru seharga 7 juta dan meninggalkan selembar 100 ribuan di dompetnya. Orang kaya baru cenderung menyombongkan dan memamerkan diri serta tampil semewah dan seberlebihan mungkin. Sementara orang yang sudah lama kaya jauh lebih sederhana dan bijak. Itu sebabnya kamu sering tidak sadar kalau sedang duduk di sebelah orang kaya yang punya perusahaan sukses. Orang kaya lebih memedulikan hal-hal non-material dibanding sesuatu yang bisa dibeli. Mereka menghargai privasi dan kenyamanan, makanya kamu mungkin tak akan pernah bisa menebak seberapa kaya mereka sebenarnya. Memang ada orang-orang yang memperoleh kekayaan berkat ketenaran dan alhasil mereka tidak punya privasi, tapi itu cuma mencakup 3% persentase orang kaya di seluruh dunia. Orang kaya berfokus pada apa yang ada di dalam, bukan di luar, dan mereka sangat mementingkan kesehatan. Gigi sempurna, kulit halus dan bersih, serta postur yang baik. Logam dengan permata berharga tidak menarik minat mereka. Sebaliknya, target utama mereka adalah punya gigi seputih dan serapi mungkin. Mereka juga sangat peduli soal kuku, jadi kemungkinan besar kamu tak akan pernah melihat cewek tajir dengan kuku yang tidak terawat. Mereka lebih suka kuku yang berwarna netral, rapi, dan pastinya halus. Hal lain yang tak akan pernah dilakukan orang kaya adalah menghabiskan waktu untuk berhemat. Orang kaya paham bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga, jadi mereka tak akan mengorbankan waktu demi uang. Orang miskin tidak mau membayar sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri. Mereka selalu berpikir 2 kali untuk itu. Misalnya, memperbaiki mobil, merawat kuku, atau bahkan potong rambut. Orang yang benar-benar kaya tidak peduli dengan itu. Ingat, mereka selalu lebih mementingkan waktu dibanding uang. Kalau soal pakaian, kamu akan jarang melihat orang kaya yang sudah dewasa mengenakan pakaian bermerek. Merek-merek mewah kini berfokus ke generasi muda yang prioritasnya kadang lebih ke pamer. Bahkan ada yang rela nggak makan siang 6 bulan biar bisa beli tas desainer baru incarannya. Membeli sesuatu yang tidak mampu kamu beli bukanlah ide yang bagus, apalagi kalau sudah terlalu mahal. Pinjaman dan kartu kredit memakan anggaranmu dengan bunga yang tidak wajar. Mungkin kamu pikir punya rumah sendiri lebih murah karena tidak perlu bayar sewa lagi, tapi ternyata sebaliknya. Jadi, banyak orang kaya lebih suka menyewa, bukan membeli. Sepatu mungkin adalah sandang paling mahal orang kaya. Mereka meyakini berinvestasi ke aksesori yang bagus penting untuk kenyamanan. Dan aksesori memang bisa meningkatkan penampilan. Oh iya, pakaian mereka selalu cocok dengan keperluan. Mereka tidak pernah berpakaian berlebihan atau pakai pakaian terbaik demi pamer. Untuk olahraga, mereka mengenakan sesuatu yang paling cocok. Kalau untuk acara formal, mereka tidak pernah ragu menambahkan perhiasan mewah untuk melengkapi penampilan. Tapi tujuan mereka bukan semata-mata memamerkan pakaian mahal untuk menunjukkan status mereka ya. Saat orang kaya makan di luar, mereka jarang melihat harga, bahkan mereka jarang melihat menu. Biasanya, mereka menanyakan hidangan spesial atau memesan apa yang mereka mau ke si pelayan. Aturan ini bisa diterapkan ke hampir semua pembelian. Cukup mudah untuk mengetahui kamu mampu membeli sesuatu atau tidak kalau kamu butuh waktu memikirkan apakah kamu mampu, kemungkinan besar kamu tidak mampu. Saat kamu mulai menilai harga mobil dan bangunan seolah semurah kaos baru, artinya kamu dalam perjalanan menjadi kaya. Beberapa kartu kredit mungkin terbuat dari logam dan kalau kamu pernah lihat, itu pasti milik orang kaya. Warna yang berbeda juga menunjukkan kamu jenis klien bank tipe apa. Biaya kartu logam dimulai dari 5 juta rupiah hingga 50 juta per tahun. Warnanya juga penting, tapi itu sudah jelas ya. Buat yang benar-benar ingin kaya, bukan cuma ingin terlihat kaya loh, mungkin harus memikirkan lagi pengaturan uangnya. Kalau kamu mengumpulkan kupon cuma demi diskon, sebaiknya hindari, kamu malah berisiko menghabiskan lebih banyak dari rencanamu. Pada tahun 2018, ada lebih dari 256 miliar kupon dipakai di Amerika Serikat. Barang seharga 3 jutaan kayaknya kurang menarik ya, dibanding barang yang awalnya 6 juta, tapi didiskon 50%. Mengumpulkan dan menggunakan kupon memang rasanya seru, bakal untung banyak, pikirmu. Tapi jangan terkecoh, kupon bikin kita belanja lebih banyak dan memaksa kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sebelum belanja, tulislah daftar barang yang akan dibeli, jangan terpengaruh oleh kupon.
Sama dengan barang diskon, kadang memang kamu benar-benar untung, tapi kalau kamu beli barang hanya karena harganya lebih murah, coba pikirkan lagi. Makanan berkualitas rendah dan kurang nutrisi membuatmu makan makin banyak. Kamu bisa membuat hidanganmu lebih gurih dengan menambahkan herba. Cobalah berkebun di rumah, tanam tanaman herba, dan taruh di dekat jendela. Kamu juga sebaiknya jangan belanja sewaktu lapar, apalagi kalau lebih dari seminggu sekali. Saat lapar, kamu cenderung membeli lebih banyak dan kadang tergoda membeli barang yang biasanya tidak kamu makan. Iya, kamu malah jadi kalap karena sedang lapar. Beberapa tips menghemat uang mungkin berguna, tapi ada satu hal yang tidak boleh kamu lakukan. Undian tidak akan membuatmu kaya, yang pasti itu akan cepat membakar habis uangmu. Miliarder gak bakal beli kupon undian. Kemungkinannya tabunganmu yang baru 30.000 itu malah hangus. Mungkin rasanya gak banyak, tapi kebiasaan ikut undian bisa membuatmu bokek. Hitung aja, kalau kamu beli 2 kupon sekali seminggu, berarti kamu menghabiskan 3 juta rupiah per tahun. Padahal uang ini bisa dialokasikan ke pendidikan, olahraga, hobi, atau proyek jangka panjang. Semua skema kaya dalam sekejap juga biasanya cuma tipu-tipu. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa jadi kaya cuma pencipta skema ini. Konsumsi kopi bukanlah kebiasaan yang terlalu sehat. Banyak miliarder tidak menghabiskan uang untuk kopi dan memilih air berkualitas atau minuman lain. Tapi kalau rasanya berat meninggalkan kopi, cobalah membeli cangkir termos dan seduhlah kopimu di rumah. Uang dan alam akan sama-sama selamat karena cangkir kopi sekali pakai tak bisa didaur ulang dan butuh sekitar 20 tahun untuk terurai. Mampir ke kedai kopi mungkin sudah menjadi ritualmu, tapi coba deh hitung uang yang kamu hamburkan untuk itu. Milenial menghabiskan lebih dari 30 juta setahun untuk kopi, padahal tabungan masa depannya masih belum seberapa. Orang kaya itu bijak dan bukan cuma memedulikan diri sendiri, tapi juga lingkungan. Makanya kita sering lihat orang kaya bawa botol air sendiri kan? Biasanya kita butuh sekitar 1,5 liter air dalam sehari. Dan kalau dihitung-hitung, air kemasan yang kamu beli dalam setahun terakhir juga lumayan mahal loh. Kalau di total, orang-orang membeli sekitar 200 miliar botol setahun. Botol minum berfilter akan membuatmu tetap terhidrasi dan makin kaya. Untuk kebiasaan sehari-hari, orang kaya sangat peduli dengan apa yang mereka makan. Jadi, menunya jarang dihiasi camilan penuh karbohidrat sederhana. Kita menghabiskan banyak uang untuk camilan, bahkan tanpa sadar. Misalnya, jajan di pom bensin mungkin tidak mahal, tapi kalau sering melakukannya, total pengeluaranmu tetap akan membengkak. Kalau kamu belum mampu makan di restoran, cobalah membawa bekal sendiri. Kamu bisa saja makan di luar setiap hari atau membeli makan siang siap konsumsi. Tapi Tupperware berisi makanan yang dimasak di rumah jauh lebih sehat dan murah. Trik-trik seperti ini bisa membantumu menghemat jutaan rupiah dalam sebulan.